Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wulandari dari kelompok 4 yang beranggotakan ada 4 orang, yaitu pertama ada Widya Pengisi, yang kedua yaitu Jihan Fairuz, yang ketiga saya sendiri, dan keempat Ramadhi Satria. Nah, pada sekarang kami akan menjelaskan tentang metode internal rate of return pada manajemen keuangan. Nah, di sini terdapat pembahasan pokok. Yang pertama yaitu pengertian IRR, yang kedua ada fungsi IRR, yang ketiga kelebihan dan kekurangan IRR, dan keempat contoh soalnya. Nah, untuk materi sekarang yang akan dijelaskan oleh Saudara Ramadhi Satria. Saudara Ramadhi Satria. Terima kasih. Pengertian IRR. IRR adalah internal rate of return. Adalah hasil yang diperoleh dari proposal bisnis, yaitu diskonto atau discount rate yang menjadi sebuah present value dari aliran kas yang masuk atau cash inflow, yaitu sama dengan investasi awal. Fungsi IRR yaitu IRR dapat dijadikan sebuah indikator dari tingkat efisien sebuah investasi. Fungsi lain dari IRR adalah untuk menentukan apakah suatu investasi dapat dilaksanakan atau tidak. Biasanya dipakai dengan acuan bahwa investasi yang telah dilakukan harus lebih tinggi dari minimum acceptable rate of return atau MARR. IRR digunakan para pebisnis untuk memutuskan proyek atau investasi yang akan didanai. Misalnya, IRR dapat membantu memilih antara membeli mesin baru atau berinvestasi dalam pengembangan produk. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh saudari Dita. Saudari Dita, dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adanya kelebihan dan kekurangan pada IRR. Di sini dijelaskan pertama itu ada kelebihannya, yang mana kelebihan metode perhitungan IRR ini yaitu tidak mempertimbangkan time value of money. Dengan begitu, perhitungan dapat dilakukan lebih tepat dan realistis dibanding dengan menggunakan metode accounting rate of return. Selanjutnya ada kekurangannya, yang mana kekurangan perhitungan IRR ini merupakan perlu waktu yang lebih lama dalam perhitungannya, termasuk saat cash inflow tidak terdistribusi secara merata. Selain itu, metode ini tidak dapat mengidentifikasi ukuran investasi dalam berbagai proyek yang bersaing dan juga tidak tingkat keuntungannya. Nah, selanjutnya adanya rumus untuk perhitungan IRR. Di sini juga tertera yang mana sigma N sama dengan 0 si CSN per 1 tambah IRR pangkat N, yang mana dijelaskan CSN ini merupakan kualitas dan merupakan periode, IRR merupakan internal rate of return. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Widya. Di video kali ini kita akan membahas tentang IRR, yang mana perhitungan di sini kita akan memperhitungkan present value untuk anitas. Yang pertama, soalnya di sini disebutkan bahwa investasi awalnya yaitu 2.500.000. Pada tahun pertama ada 300, tahun kedua dan sampai ke tahun keempat kita asumsikan bahwa arus kas proyeknya sama setiap tahun. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu R-nya kita ambil 9%. Nah, setelah kita lihat dari tabel present value interest factor for annuity, bahwa untuk R yang 9% dari tahun 1 ke tahun 4 sebesar
segini. Nah, lalu kita akan mencari totalnya. Yang pertama, kita untuk tahun 1 300.000 kita kali dengan 0,9174. Untuk seterusnya kita akan tarik ke bawah. Keseluruhan kita cari dengan rumus. Lalu untuk soal selanjutnya, R kita ibaratkan 10% dan kita lihat di tabel present value annuity-nya, lalu kita jumlahkan. Dan totalnya 9.580. Selanjutnya kita akan menghitung besar IRR-nya dengan cara 9% ditambah 34.250 dibagi 34.250 dikurang 9.580 dikali 10% dikurang 9%, maka IRR-nya 9,78%. Contoh soal IRR menggunakan single cash flow. Soalnya yaitu CV Self-Love sedang mempertimbangkan suatu usulan proyek investasi senilai 180 juta. Umur proyek diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas yang dihasilkan untuk tahun pertama 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 25 juta. Jika diasumsikan RRR 10% dan 15%, maka berapa IRR? Untuk yang 10%, 60 juta dikali 0,9 menghasilkan 54.545.000. Yang 50 juta hasilnya 86.775. Yang 35 juta hasilnya 85.529. Maka untuk total PV-nya yang 10% itu 312.380.000. Yang investasi awalnya 180 juta sehingga NPV-nya dapat diketahui senilai 132.380.000. Untuk yang 15%, total PV-nya 293.313.000. Yang investasi awalnya 180 juta. Selisihnya yaitu 113.313.000. Nah, di sini ada tabel yaitu selisih bunga, selisih PV dan selisih PV dan IO. Nah, bunganya ada 10%, 15%, sehingga selisih dari 15 dan 10% itu 5%. Nah, untuk yang 5% ini dapat dari selisih 312 dikurang 293 yaitu 19.067.000 dan selisih PV dan IO-nya 137.380.000. Maka IRR-nya dapat dicari 10% ditambah 19.067.000 dibagi dengan 132.380.000 dikali 5%, sehingga hasil akhirnya 10,72%. Baiklah, sekian dari presentasi video dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.